Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Payan Chanturi Trading System. Teman-teman yang sudah bekerja, selamat bekerja. Teman-teman yang belum bangun, mari bangun. Dan yang sudah nongkrong di depan layar, yang siap-siap berselancar, saya akan mencoba memberi insight pagi ini untuk sebuah saham yang menurut saya berpotensi untuk menutup gap-nya yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Saham apa itu? Ini dia. Sahamnya adalah Mari. Saham Mari ini cukup terkenal di kalangan entertain. Nah, saham ini menurut saya layak untuk teman-teman perhatikan. Di satu sisi memang ada kerugian yang masih dialami sampai Q3 ya. Kalau kita lihat saham ini masih rugi 30,52 miliar per September 2023 ya. Selama 9 bulan pertama di tahun 2023, emiten yang terafiliasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir ya, maka Radio Integra ini masih mencatatkan rugi bersih sebesar 30,52 miliar. Ya, kalau kita mengutip emitennews.com, ini lebih rendah ya dari dibanding rugi bersih pada periode yang sama di tahun 2022 sebesar 36,17 miliar atau 15,62% lebih rendah. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan di Jakarta pada 23 Oktober ya, pendapatan Mari selama 9 bulan pertama tahun ini itu 61,61 miliar atau melonjak 25,61% dibanding periode yang sama di 2022 atau senilai 49,05 miliar. Tetapi pada kuartal ketiga 2023, Perseroan mencatat rugi sebelum pajak penghasilan senilai 74,29 miliar atau mengalami penurunan dibanding kuartal 3 tahun 2022 yang menderita rugi sebelum pajak penghasilan mencapai 78,8 miliar. Nah, kerugian sebelum pajak tersebut terutama dipengaruhi oleh lonjakan beban umum dan administrasi selama 9 bulan pertama. Ya, jadi sebesar 23,74% year on year menjadi 112,07 miliar. Nah, sementara itu beban program dan siaran per kuartal 3 tercatat 22,13 miliar atau menurun 26,01%. Nah, dengan adanya beban pajak penghasilan untuk periode yang berakhir 30 September 2023 yaitu sebesar 3,01 miliar. Maka emiten milik BUMN Erick mencatatkan rugi periode berjalan sebesar 77,29 miliar atau lebih rendah 4,06%. Nah, akibat masih menderita rugi bersih pada kuartal 3 ini yaitu sebesar 30,52, maka saldo laba yang dicatatkan Mari per 30 September menjadi 15,79 miliar atau melorot 65,59% dibanding per 31 Desember 2022 sebesar 45,89 miliar. Nah, hingga akhir kuartal 3 ekuitas ya, total ekuitas hanya tercatat 90,6 miliar atau anjlok 46,21% dibanding per akhir Desember 2022 yang mencapai 168,44 miliar. Nah, jumlah liabilitas ya, sementara itu jumlah liabilitasnya per 30 September tercatat 413,55 miliar atau menurun
menurun 2,46% dibanding per 31 Desember 2022 yang sebesar 424 miliar. Teman-teman tahu kalau kita lihat secara teknikalnya saham ini menurut saya ada potensi menutup gap seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ada potensi menutup gap yang menurut saya ini sangat berpotensi untuk kita, ya menurut saya teman-teman harus bisa lihat ini sebagai potensi ditutup gapnya. Ya, ada angka 119 yang menjadi target tutup gapnya. Teman-teman harus aware di situ. 9 dari 10 teknikal atau charting atau grafik yang sedang ada di sebuah emiten, 9 dari 10 akan tertutup gapnya. Oke, disclaimer on sekali lagi, dengan data-data tadi tentu teman-teman boleh melihat apakah ini layak untuk teman-teman koleksi dan mencoba merelatekannya dengan teknikal. Saya sendiri akan terus tampung ini dan menjadi salah satu saham yang masuk ke akun untuk level sweep ya, atau motif swing. Terima kasih sudah bergabung. Itu insight pagi kita kali ini. Semoga membantu buat teman-teman yang mungkin akan swinger atau jadi swinger ya, mulai awal Desember nanti sampai mungkin nanti di akhir Desember. Kita lihat bagaimana pergerakannya, apakah bisa langsung segera ditutup di akhir tahun ini atau nanti sampai ke Januari. Terima kasih sudah menonton. Semoga cuan hari ini. Semangat, mari kita kejar cuan. Bye bye.